Abang, tolong bang. Tolong tuh. Astagfirullahaladzim. Bang. Bang, kap mobil saya bang kebakar bang. Wah, ada api bang. Oh, buru. Ada api tuh bang, lihat bang. Allahu Akbar, kenapa itu? Bahaya nih bang, bakal meledak nih bang. Mundur. Ada api tuh bang, bahaya bang. Terus gimana? Jangan biar biarin, mundur. Yang sabar ya Ran. Sabar ya Ran. Iya Pak Ustadz. Farhan. Kamu ikhlaskan saja. Kamu banyak berdoa untuk kedua orang tua kamu. Minta sama Allah mudah-mudahan ditempatkan yang terbaik. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bang ini berasap bang. Bang ini kenapa bang? Bang, ya Allah. Nanti saya cek dulu ya. Astagfirullahaladzim. Neng, turun Neng, kebakaran Neng. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Cepetan lihat depan. Cepat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bibi. Pak. Bibi. Ya Allah. Bang, tolongin saya bang. Ya Allah. Ini besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz? Loh, kamu belum pulang, Han? Belum, Pak Ustaz. Sekalian nunggu Ibu. Katanya teh Ibu mau kesini. Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana prosesi pemakaman kedua orang tua Rani, Pak Ustadz? Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Umi sama abah kamu sudah dikebumikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Allah, Ibu tolong maafin kedua orang tua Rani, Ibu. Bangun Narani, bangun. Rani nggak akan bangun sebelum Ibu bisa maafin kedua orang tua Rani. Ibu minta maaf, Ibu Rani. Bangun Narani, Ibu udah memaafkan kesalahan kedua orang tua Narani, termasuk Narani. Bangun sayang, bangun. Ayo bangun sayang. Bangun sayang, bangun. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Terima kasih Ibu udah memaafin orang tua Rani. Udah sampai. Farhan, Mang Ujang, Bang Karman, Rani minta tolong sekali bukakan pintu maaf kalian ini sebesar-besarnya untuk kedua orang tua Rani. Rani tahu Pipi dan Mimi sudah sangat menyakiti hati kalian.
Rani minta uang dong buat beli sepatu baru. Sepatu Rani udah rusak. Rusak? Mana coba? Pipi lihat sepatu lo. Timbang rusak ginian doang, mau beli sepatu baru. Dilem selesai urusannya. Ntar Pipi lem. Beli baru enak aja lo. Ya Allah, Pi. Sepatu ini udah dilem sama Pipi udah 3 kali. Tetep aja rusak. Rani malu, Pi, makanya. Apa lo bilang? Malu? Kalau lo nyolong, itu baru malu. Pi, Rani itu nggak minta Pipi beliin mobil, tapi cuma minta beliin sepatu baru, Pi. Sama anak sendiri aja pelit. Apa lo bilang? Bapak lo ini pelit. Kalau Pipi pelit, lo nggak bakal hidup kayak gini sekarang. Lo pikir gampang nyari duit? Gampang? Hah? Maaf, Pi. Maaf. Lu calon sarjana. Tahu sopan santun lu ya? Masih, Pi. Pagi-pagi udah ribut. Anak lu. Ajarin sopan santun dia. Belajar tata krama. Lagi sih? Nih, Apa? Rani minta duit dong, Mi, buat ongkos kuliah. Cuma 10.000, Mi. Ini mah cukup buat pulang pergi doang, Mi. Nanti malam Rani ada kelas malam. Rani minta tambahin dong, Bi, buat makan. Alasan doang ya. Mau ada kelas malam, kelas sore, Mimi nggak peduli. Kalau mau bawa makanan, bawa aja dari rumah. Tapi, Mi... Udah deh. Mendingan sekarang pergi. Keburu siang. Siangan lagi. Mau belanja dulu. Ujang, kalau kerja tuh yang bener. Tuh, masih ada sisa kecap. Ini juga, sisa saus. Gimana sih? Iya Juragan, ini juga baru mulai Juragan. Makan dulu. Buruan, keburu pada pembeli tuh datang. Iya Juragan, ini teh Ujang juga baru mau ambil air Juragan. Iya udah cepetan. Galak banget sih. Kalian ini kenapa sih? Bisa sampai pecah kayak gini? Bisa rugi nanti. Punten Juragan, Ujang teh nggak sengaja Juragan. Pantan punten. Gua nggak mau tahu. Pokoknya lo berdua ganti ini. Bulan depan gaji kalian dipotong. Masya Allah, dipotong lagi Juragan? Iya. Bulan kemarin kan udah dipotong. Bodoh amat. Gue pikirin. Udah cepet beresin belinya. Orang-orang pada mau makan nih. Kerja nggak beres. Guys. Makanya jangan ngelamun kalau kerja. Lalu aja bikin emosi. Mimi. Aku lapar. Aku mau bakso. Emak nggak punya duit buat beli bakso. Ntar kalau Juragan Sarkum bayar rongsokan emak, baru emak beliin utun bakso. Enggak, pokoknya sekarang. Sana pergi. Merusak pemandangan aja. Enggak lihat apa ini banyak yang makan. Sana pergi. Maaf Juragan, saya hanya mungut botol plastik. Gak bisa. Pergi. Alasan aja mungut botol plastik. Ntar pada meleng nyolong lagi. Ini nyolong ini. Masya Allah Juragan, saya ini bukan maling. Sudah Juragan, nggak enak dilihat pelanggan. Ih, apaan sih pakai belain segala? Masuk, Mbak. Ayo, silakan. Ayo.
Tuh kan. Gara-gara kalian berdua ini, pelanggan pada kabur tuh. Suwe banget jadi orang. Pergi. Pergi. Ada aja tuh orang. Kopinya, Pi. Mi, makin hari keuntungan kita makin mepet nih. Kalau kayak gini terus, bisa bangkrut kita. Pipi tuh ya kalau ngomong amit-amit jabang bayi. Ih, jangan sampai kita bangkrut. Pipi tuh kalau ngomong gimana sih? Ada malaikat lewat aja ntar dicatat. Emang kenyataannya begitu. Keuntungan makin tipis. Karena daging makin mahal. Iya ya, Pi ya. Padahal Mimi tuh udah ngurang-ngurangin loh, Pi. Daging yang harusnya kita pakai 5 kilo. Mimi cuma pakai 2 kilo. Segitu aja tetep kan. Keuntungannya makin mepet. Pembeli mana mau tahu, taunya enak aja. Kagak mikir apa kita pusing. Pi, gimana kalau kita oplos aja? Oplos gimana maksudnya? Jadi oplos, masa Bibi nggak tahu sih? Hah? Kagak. Itu dosa. Belum lagi ketahuan sama orang-orang di kampung. Habis kita. Bibi gimana sih? Pi, daging celeng itu lebih murah daripada daging sapi. Lagian dosa kan nggak berjendol ini. Orang nggak bakalan tahu. Kita doang kok yang tahu. Ya. Iya juga ya. Mau ya? Ya udah. Allah. Kalau gitu Mimi hubungi si Poltak. Soalnya kemarin dia sempat nawarin sama Mimi. Ya udah, sekarang lu hubungin si Poltak. Bilang gua tunggu malam ini juga di depan warung. Bawa tuh barang. Ih, udah azan tuh. Kok Bibi nggak ke masjid? Apaan masjid? Bagi-bagi duit. Astagfirullahaladzim, Pi. Ya sholat lah, kan itu kewajiban. Aduh. Ini bocah ingusan. Bisa-bisanya lo ngajarin gua. Mana ngajarin, Pi. Cuma ngingetin. Ya ampun, Ran. Kamu tuh kalau mau sholat aja sih sana. Nggak usah ngeribetin Mimi sama Pipi. Sana. Ya udah. Assalamualaikum. Salam. Masya Allah, ini kan daging celeng. Salah beli daging apa juragan ya? Ngapain kamu di sini? Bukannya di depan urusin pembeli. Sana. Maaf juragan, kayaknya juragan salah beli daging deh. Ini bukan daging sapi juragan, tapi daging celeng. Saya pernah lihat daging ini di kampung saya juragan. Ih, tutup mulut kamu. Jangan sampai pelanggan tahu. Gimana sih? Astagfirullahaladzim. Juragan mau bikin bakso pakai daging celeng? Ini mulutnya nyinyir banget ya, dibilang jangan keras-keras. Awas ya, kalau sampai pelanggan tahu, kamu saya pecat. Punten juragan, saya teh harus ke rumah sakit juragan. Isi saya pendarahan. Barusan dokternya telepon ke saya juragan. Sekalian saya mau minta gaji saya yang belum dibayar juragan. Ini lagi datang-datang udah banyak banget maunya. Gaji mau pulang. Emangnya ini warung bakso ini punya nenek moyang kamu apa? Nggak bisa. Ini darurat juragan, urusannya nyawa. Kasihan istri Ujang juragan. Amat, pokoknya kalian nggak boleh pergi sebelum kerjaan kalian selesai, ya. Kalau udah selesai, bodo amat kalian mau kemana. Juragan teh tega banget sama saya. Saya kan sudah lama ikut kerja sama juragan. Kadang gaji juga nggak dibayar teh. Saya diam aja juragan. Ini masalah nyawa anak dan istri saya juragan. Masih juragan tega. Ada apa nih? Mukanya pada asam gini? Hah? Ini Pi, Ujang minta pulang sama minta gajinya yang 3 bulan. Yang sekarang juga lu minggat dari warung gua. Lu gua pecat. Pergi, yuk.
Juragan, kalau Ujang dipecat, saya juga keluar. Makan hati saya kerja di sini. Untung saya nggak bongkar rahasia warung ini sama pelanggan. Oh, lu berani sekarang ngancem gua. Bagus. Lu juga gua pecat. Lu berdua nggak dapat pesangon. Pergi. Out, pergi. Juragan. Juragan apaan kayak gini nih? Udah, Man. Sabar, Man. Udah pergi. Apa lagi? Mereka mah pada nggak tahu dosa, Man. Udah, biar Allah aja yang balasnya, Man. Ya. Kita harus hati-hati sama dua manusia itu. Ini bahaya. Dua bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rabbi. Lembutkanlah hati kedua orang tua hamba, ya Allah. Limpahkanlah mereka dengan hidayah-Mu. Jangan jadikan mereka orang-orang yang merugi karena ingkar kepadamu. Hamba mohon ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Allahumma inni kuntu min zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Alhamdulillah, barakallah, berkah Ibu ya. Amin Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz udah mau mampir ke rumah saya. Sama-sama Bu. Iya. Ya. Mudah-mudahan Ibu betah tinggal di sini. Iya, tambah berkah. Amin, amin. Oh iya. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Ujang. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juki. Pak Ustadz. Dari mana nih Bang Juki? Kelihatannya habis jalan-jalan nih. Biasalah. Oh iya, Bu Fatmah, kenalin ini warga di lingkungan sini juga. Bapak, Ibu, silakan mampir ke rumah saya. Saya sangat berterima kasih kalau Ibu Bapak mau masuk. Anggap aja ini awal dari silaturahmi kita. Silakan Ibu Bapak. Terima kasih banyak Bu, tapi mohon maaf. Karena kami ini keluarga yang paling sibuk di kampung. Kerja. Jadi mau pulang butuh istirahat, karena besok kerja. Kerja lagi. Gitu, orang kaya. Iya Bu, maklum namanya juga juragan bakso paling laris di sini. Ya kan Pi? Enggak apa-apa. Lain kali Bapak Ibu bisa mampir ke rumah saya. Farhan. Bingkisan 2 lagi nih. Ya. Iya, alhamdulillah. Insya Allah Pak, insya Allah. Amin. Berkah ini. Aduh. Cepet Farhan. Ini habis. Oh, selamatan ya. Ini sekedar bingkisan, silakan diterima. Terima kasih Bu. Enggak. Maaf ya Bu, kalau cuma kayak gitu mah di rumah juga ada. Banyak malah, nggak usah. Ini Ibu Bapak, kenalkan anak saya Farhan. Ren, kamu tinggal di sini juga? Iya Han, kok kamu nggak bilang-bilang sih pindah ke sini? Ya, aku nggak tahu. Ternyata kamu tinggal deket-deket sini juga. Oh iya, udah Pak. Kami permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah siang gini kok nggak ada yang datang ya? Tuh kan, sepi. Iya ya, sepi banget ya. Beli bakso di mana itu? Dek, kemana deh?
baksonya Bu Fatma enak loh, murah lagi. Iya beda banget sama baksonya Pak Juki. Sekarang baksonya udah gak enak. Udah gak kayak dulu lagi. Udah gitu, kalau ngelayanin marah-marah melulu. Apalagi istrinya. Bawelnya nggak nahan. Papi! Dasar yang mata keranjang, buaya buntung. Kejar mulu. Ih, ada Mimi di sini juga masih berani-berani. Ajak perempuan lainnya. Lepasin dong, Mi. Sakit, Mi. Ya ampun, apa-apaan sih, Mimi? Pipi nggak suka sama perempuan itu. Nggak suka tapi ngikutin. Ayo, udah bosan hidup ya. Ayo, dengerin. Sekarang Pipi tahu kenapa warung bakso kita jadi sepi. Karena ada warung bakso yang baru buat nyaingin warung bakso kita. Tuh. Berani ini mereka. Siapa, Pi? Bilang, siapa? OKB yang belagu itu. Maksudnya Pipi, Bu Fatma? Ya siapa lagi kalau bukan dia? Wow, bener nih. Nggak bisa dibiarin, Pi. Ayo kita antar sekarang, Pi. Ayo. Mi. Jangan main labrak aja. Pelan-pelan. Kita pikirin pakai otak baik-baik. Tenang. Pasti ada jalan keluarnya. 10.000, makasih. Ya. Minumnya bentar ya. Itu layanin. Ya. Silakan. Apa sih? Itu warungnya. Oh iya. Iya. Edan. Rame amat itu warungnya. Iya, Pi, pantesan. Warung kita sepi, ternyata pelanggan kita semua pindah ke sini. Jangan so OKB, Nggak bisa diem aja nih. Ini nggak bisa dibiarin. Lu mondar-mandir mulu dari tadi ya? Pusing gua ngelihatnya. Bisa diem nggak? Mimi ini lagi kesel, Pi. Kesel. Hati Mimi ini rasanya panas banget. Ngelihat warungnya si OKB banyak banget pembelinya. Si itu masih panas, ini udah mendidih. Tahu? Lagi mikir, makanya tenang dong. Nih. Pipi dapat ide sekarang. Pipi tahu gimana caranya untuk menghancurkan mereka. Berhasil. Cari tempat garamnya, Mi. Beres. Kita tinggal tunggu aja waktunya. Siapapun yang makan pakai garam ini langsung sakit perut. Pastinya. Aman. Cepet, Pi. Iya, ini juga udah cepet. Sekarang kita tinggal tunggu waktunya aja kan. Biar OKB ini diusir dari kampung ini. Rasain dia. Iya, Pi. Salah dia cari urusan sama kita. As-salatu khairun minan Astagfirullahaladzim. Pipi. Mimi. Kok pada tidur di situ? As-salatu khairun minan Bangun, Pi. Mi, subuh. Mi. Astagfirullahaladzim. Botol apa ini? Apa isinya?
Ngapain lo buka-buka ini? Lo gak perlu tahu isinya apa. Pi, kenapa Rani nggak boleh tahu, Pi? Pipi, sama Mimi nggak lagi berbuat dosa kan? Ngomong apa sih? Aduh Ran, kamu nih bisa nggak sih sehari aja nggak usah bikin Pipi sama Mimi kesel? Hah? Kayaknya kamu nggak puas banget kalau nggak bikin kita berdua kesel. Nih, Rani bawa aja ke rumah kongnya. Lama-lama emosi gua. Ya nggak usah nangis. Mendingan kamu sekarang bikinin Pipi sama Mimi sarapan. Sini. Balik lagi ya Bu ya. Itu si Ujang. Ngapain dia di situ? Oh, jangan-jangan si Ujang kerja nih sama Bu Fatma sama si OKB itu. Idih. Dasar manusia nggak tahu diuntung. Pengkhianat bangsa itu Ujang itu. Bisa-bisanya dia bersekongkol sama perempuan itu. Lagi lihat apa Juragan? Lihat apa kayak terserah gua. Emang masalah buat lo? Iya. Lo ngapain juga di sini? Hah? Emangnya tanah nenek moyang lo apa ngatur-ngatur gua? Saya sekarang sudah kerja sama Bu Fatma. Oh. Apa? Nggak salah dengar. Salah dengar kita. Kok maunya sih kamu kerja di sini? Walaupun saya kerja dalam hitungan hari, tapi saya merasa seperti sudah lama kerja sama Bu Fatma. Dia baik. Dia selalu menganggap pegawainya sebagai saudara sendiri. Tidak menganggap seperti kacung yang perintah seenaknya, melakukan tindakan semena-mena, potong gaji seenak hatinya. Karman, lo nyindir gua lo, hah? Juragan merasa tersindir? Oh sangat tersindir. Lo mau apa? Mau ribut sama gua? Ayo ribut sini. Woi, maaf, bacot lo. Biarin aja, Pi. Sebentar lagi juga dia yang bakalan ngasih kerjaan ke kita. Udah biarin aja. Emosi aja dia. Buena. Otong. Mas Adrian. Iya Mbak Rani. Itu mereka pada kenapa ya? Mereka sakit apa? Saya juga nggak tahu Mbak, tapi yang pasti mereka keracunan deh. Yaudah Mbak kalau gitu saya ke sana ya. Oh iya Mas. Keracunan. Bu Fatma, Farhan, Ada apa? Ada apa Karman kamu tuh? gawat Bu, gawat. Kenapa? Di kelurahan lagi pada ribut, banyak yang keracunan. Astagfirullahaladzim. Katanya penyebabnya habis makan bakso dari warung kita Bu. Astagfirullahaladzim Ibu. Bener apa? Itu warga Ibu. Pokoknya harus lanjut. Mereka tahu Sen, setuju nggak? Bakar bila perlu, kita bakar. Masya Allah, gimana Warga Ibu, itu kan? Ibu sabar. Sabar. Halo, ini kantor polisi. Pak polisi, saya minta tolong Pak. Di kedai Bu Fatma ada huru hara Pak. Masyarakat mau menghajurkan kedai Bu Fatma Pak. Berhenti. Ya Allah. Pi, Mimi puas banget ngelihat si OKB itu hancur. Pipi juga puas. Wah seneng banget. Siapa suruh dia nyanyiin kita? Tanggung sendiri resikonya tuh. Dan rencana Pipi nih ya, buat ngeracunin semua warga sini.
ternyata berhasil. Dan satu pun gak ada yang tahu kalau kita dalang semuanya. Ya iyalah. Astagfirullahaladzim. Pipi, Mimi, manusia memang gak akan ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu segalanya. Jadi kalian yang udah sengaja memfitnah Ibu Fatma. Kalian sadar gak sih? Allah itu bisa murka. Ngomong apa sih, ha? Kamu itu anak kecil. Ini urusan orang tua. Diam aja. Enggak, Pi, enggak. Kali ini Rani gak akan bisa tinggal diam. Rani gak akan ngebiarin Ibu Fatma dan Farhan menjadi korban kejahatan dari Pipi dan Mimi. Rani, kamu ini lebih seneng ngebela orang lain ya daripada ngebela orang tua kamu sendiri. Dan asal kamu tahu ya, gara-gara mereka, Pipi sama Mimi tuh usahanya hampir gulung tikar. Tuh. Tapi bukan berarti kalian diperbolehkan untuk merusak usaha orang lain. Itu dosa besar. Mau kemana kamu? Rani mau ke rumah Ibu Fatma. Rani mau minta maaf. Mau meluruskan segalanya. Lihat nih, ini anak gak tahu diuntung nih. Sini kamu. Sini. Sini. Binte, lepasin Rani. Sini. Jangan, Apa kita nggak kebangetan ngurung anak sendiri di gudang kayak gini? Enggak. Ini pelajaran buat dia. Iya, tapi kan... Udah gak usah dibahas. Kalau dia punya otak harusnya dia mikir. Lepasin Rani, jangan lihat Rani sendirian di sini. Rani takut. Aduh, gimana ya caranya? Alhamdulillah ya Allah. Nih, pastiin si Rani jangan sampai kabur. Iya, Pi. Hantu, Pi. Mana Papi tahu? Kita lihat aja langsung. Ada apaan ini? Rame-rame. Pak Lurah nggak bisa bertindak tegas, Pak. Jelas-jelas Bu Fatma itu salah. Masa Pak Lurah nggak mau mengusir Bu Fatma sama keluarganya? Makanya kita mau ke sana sekarang. Udah bener-bener nggak beres nih. Bu Fatma beneran salah. Usir aja, usir. Apa-apaan sih kalian ini? Hah? Gak bisa apa? Nggak main hakim sendiri? Ustaz, nggak usah belain mereka. Mereka udah berarti warga. Tolong, sabar, tenang. Itu semua nggak benar. Itu semua fitnah. Saya jaminannya, kalau Bu Fatma dan Farhan nggak melakukan hal itu, mereka orang baik. Ah, Karman, kamu tuh kan jawabnya mereka. Terang aja kamu belain mereka mati-matian. Juragan, saya berani ngejamin kepala saya sendiri. Saya yakin nggak mungkin Bu Fatma menaruh racun di makanan kalian. Ini pasti sudah ada fitnah Bu Fatma. Betul. Mau apa, Jang? Lu nuduh gua? Juragan, saya nggak menuduh Juragan. Kenapa Juragan seperti kebakaran jenggot? Tenang, Bang Suki, tenang. Saya minta sabar, ya sekali lagi. Tidak ada kekerasan itu yang menyelesaikan persoalan. Saudara-saudara, dengerin. Persoalan ini, masalah ini sudah ditangani sama yang berwajib.
kepolisian, dan kelurahan. Tahan emosi, tahan diri. Bisa kan? Jangan main hakim sendiri begitu. Nanti kalian sendiri yang akan berhubungan sama hukum. Pak Ustadz, mereka ini jelas-jelas bersalah. Iya. Mereka naruh racun di garamnya mereka. Jadi semua warga pada sakit. Betul. Garam. Kok Bu Salma tahu ada racun di dalam garam? Itu maksudnya. Ah, jangan-jangan Bu Salma yang fitnah Bu Fatma kan? Ibu yang masukin racun di dalam garam. Dia kan ngaku. Karman, apa-apaan lo? Lo nuduh bini gua. Nggak mungkin bini gua ngelakuin hal itu, nggak mungkin. Apanya yang nggak mungkin, Juragan? Jual bakso dengan daging celeng aja Juragan berani. Dengerin semuanya. Dia udah fitnah gua, fitnah bini gua. Nggak mungkin. Wallahi kalau saya bohong. Tuan yang akan menghukum sekarang juga. Saya saksi. Juragan Juki itu udah licik mengoplos daging celeng menjadi bakso. Sabar. Betul, Bang Juki begitu. Enggak, Pak. Enggak, Pak Ustadz. Sumpah mati sambar geledek. Suami saya nggak kayak gitu. Emang udah nggak salah lagi Ibu Bapak yang sudah memfitnah Ibu Fatma. Mereka. Awas! Ada mobil! Bebe,